Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Farnita dari jurusan Bimbingan dan Konseling Lokal A2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori psikodinamika. Yang pertama yaitu hakikat manusia menurut teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang menjelaskan mengenai hakikat dan perkembangan tingkah laku atau kepribadian manusia. Menurut teori psikodinamika, tingkah laku manusia merupakan hasil tenaga yang beroperasi dalam pikiran yang sering tanpa disadari oleh individu. Bagi Freud, ketidaksadaran merupakan bagian dari perilaku yang terletak dari luar kesadaran yang umum dan berisi dorongan-dorongan instingtual. Hanya sebagian kecil dari tingkah laku manusia yang muncul dari proses mental yang disadari. Sebaliknya, yang paling besar mempengaruhi tingkah laku manusia adalah ketidaksadaran. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Selanjutnya, id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan atau pleasure principle. Selanjutnya ada ego. Ego merupakan bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar. Ego merupakan penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realitas dalam hubungannya dengan nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego menganut prinsip realitas atau reality principle. Selanjutnya ada superego, merupakan bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut pandangan psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional bukan secara irasional. Selanjutnya ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Yang pertama yaitu ego bersifat secara realistis, dapat menggunakan struktur kepribadian secara aktif, dan yang terakhir yaitu mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Selanjutnya yaitu pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Adapun ciri-ciri pribadi yang bermasalah yaitu sering terjadi kecemasan pada dirinya. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan diri tidak berfungsi secara efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu hakikat konseling menurut psikodinamika. Teori psikodinamika merupakan teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori-teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori psikodinamika mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.